Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 151362304. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan sebuah permasalahan logika PLC pada sistem pengecap produk di industri menggunakan ladder diagram seperti yang tertera pada 1.6.1 tentang deskripsi tugas studi kasus. Diberikan sebuah sistem pengecap produk di industri yang memiliki 3 buah sensor pendeteksi mekanis. Sensor X dengan alamat I0.0, sensor Y dengan alamat I0.1, dan sensor Z dengan alamat I0.2. Piston pneumatik stempel pada alamat Q0.0 diprogram agar hanya bergerak turun mengecap produk apabila memenuhi salah satu dari kondisi operasional berikut. Yang pertama adalah sensor X dan sensor Y aktif secara bersamaan. Yang kedua adalah hanya sensor Z saja yang aktif. Nah, berikut adalah website yang akan kita gunakan pada video kali ini dengan menggunakan website app.plcsimulator.online. Oke, di sini sudah terdapat kontak ya teman-teman, yang dimana kontaknya kontak NO. Nah, kita akan membuat dua kontak itu secara seri ya teman-teman, sesuai pada perintah di kolom deskripsi tugas yang tadi ada di file PDF. Nah, kemudian kita akan add new variable seperti yang dipinta oleh tugas. Kita ketik i0.0, terus kita ketik lagi i0.1, kemudian ketik lagi i0.2, kita ketik lagi Q0.0. Setelah ladder diagram dibuat, kita akan mencoba pada percobaan pertama. Yakni sensor X dan sensor Y aktif secara bersamaan. Jangan lupa outputnya juga dikasih ya teman-teman. Kita klik. Kemudian kita input parameternya di I0.0. Lalu biarkan kontaknya normally open, kita close, kita pencet lagi sebelahnya dengan inputan I0.1. Kemudian kita close dan biarkan kontaknya normally open. Nah, ini adalah bentuk dari perintah yang pertama teman-teman, yakni sensor X dan sensor Y aktif secara bersamaan. Setelah ladder diagram pada perintah pertama sudah dibuat atau sudah disusun, lalu kita simulasikan dengan menekan tombol play. Ketika kontak pertama ditekan dan kontak kedua ditekan, maka dia akan mengaktifkan aktuatornya atau outputnya teman-teman. Setelah pada perintah pertama sudah dikerjakan, maka kita lanjut ke perintah kedua, yakni hanya sensor Z saja yang aktif teman-teman. Oke, kita beralih. Seperti biasa kita akan menambahkan kontak, tetapi untuk kali ini kita akan menyusunnya secara paralel teman-teman. Kita tambahkan ringnya dulu, kemudian kita masukkan kontaknya. Kontak selanjutnya kita tambahkan, lalu kita tambahkan kembali. Nah, pada posisi ini adalah untuk perintah kedua ini dia diposisikan secara seri karena untuk hubungannya yang digunakan adalah operasi OR teman-teman. Oke, kemudian dilakukan penyesuaian kembali pengalamatannya, yang dimana ini dimasukkan input parameter I0.0, tetapi tipe kontaknya diubah ya teman-teman menjadi normally close. Oke, untuk yang selanjutnya juga demikian, kita input parameternya di I0.1, lalu type kontaknya kita ubah menjadi normally close. Oke, untuk yang ketiga, kontak yang ketiga kita klik lagi, kemudian kita tetap memilih kontak yang normally open, tetapi untuk parameternya di I0.2. Oke, setelah selesai semua untuk merangkai ladder diagramnya, kemudian kita akan mensimulasikan hasil
ladder diagram yang telah kita buat. Kita pencet play. Kemudian kita mainkan di I0.0 dan I0.1, diperlihatkan bahwa output true ya. Jadinya output tuh bisa aktif. Kemudian kita matikan keduanya, lalu kita akan mengaktifkan I0.2, yang mana ini perintah keduanya adalah sensor Z yang aktif ya, bisa dilihat untuk outputnya dia tetap aktif ya teman-teman, sedangkan untuk sensor X dan Y nya dia mati teman-teman, bisa dilihat. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk membuat ladder diagram sesuai perintah yang sudah diberikan pada lampiran PDF tugasnya. Setelah itu tibalah kita di penghujung video, yakni kita bisa menarik kesimpulan bahwa piston pneumatik stempel pada output key 0.0 hanya akan bergerak turun apabila memenuhi salah satu dari dua kondisi yang telah ditentukan, yaitu ketika sensor X dengan alamat I0.0 dan sensor Y dengan alamat I0.1 aktif secara bersamaan, atau ketika hanya sensor Z dengan alamat I0.2 yang aktif, sementara sensor X dan sensor Y itu tidak aktif. Implementasi logika tersebut dilakukan menggunakan kombinasi kontak seri untuk operasi N, kontak normally close untuk operasi NOT, serta cabang paralel untuk operasi OR pada ladder diagram yang sudah dibuat teman-teman. Dengan adanya praktikum yang sudah dibuat, semoga ini dapat dipahami bahwa satu output PLC dapat dikendalikan oleh lebih dari satu kondisi logika sesuai kebutuhan proses industri, sehingga PLC mampu memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam perancangan sistem otomasi dan pengendaliannya. Demikian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.